Voice of Indonesia. Nuansa Idul Fitri, nggak cuma yang pulang kampung, tapi juga yang masih ada di perantauan. Kalau lihat di Instagram, banyak yang masih beraktivitas di luar sana seperti di Australia dan lain sebagainya. Termasuk yang ada di Jakarta juga masih tentunya semarak juga nih perayaan Idul Fitrinya. Dan nggak cuma melulu tentang Istiqlal pendengar, kali ini kita akan pergi ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada masjid megah yang dikenal sebagai Taj Mahalnya Indonesia, yakni Masjid Ramli Mustofa, yang kabarnya dipadati jamaah yang ikut salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk tahu bagaimana suasananya, kita tanya langsung dengan reporter Voice of Indonesia, Agus Santika. Silakan Agus. Ya, terima kasih rekan Steve di studio. Pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, saat ini saya berada di depan Masjid Ramli Mustofa. Masjid ini adalah masjid yang dikenal sebagai Taj Mahalnya Indonesia karena arsitekturnya memang mirip sekali dengan Taj Mahal yang ada di India. Dan masjid ini dibangun di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak tahun 2011 silam, dan untuk pagi ini digunakan oleh masyarakat Muslim di kawasan Jakarta Utara dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan sholat Idul Fitri kali ini dimulai sejak pukul 6.45 waktu Indonesia Barat tadi, dan sekarang sudah selesai beberapa menit yang lalu, dan kami perlu gambarkan situasinya ini di pintu keluar Masjid Ramli Mustofa yang tadi sudah memadati masjid ini sampai ke halaman luar. Dan ini kalau kita lihat memang arsitekturnya megah sekali, mirip sekali dengan Taj Mahal yang ada di India. Dan memang menurut pengurus masjid Sofyan yang merupakan putra dari pendiri masjid ini, yakni Haji Rasidin, yang seorang keturunan Tionghoa, membangun masjid ini karena terinspirasi dengan Taj Mahal yang ada di India. Oleh karenanya pendiri masjid ini membangun masjid ini dengan mengambil 4 unsur kebudayaan dari 4 negara, yakni Indonesia, kemudian Tiongkok, India, dan Arab Saudi. Inilah masjid penampakannya yang dibangun pada tahun 2011 silam. Dan saat ini memang masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri sudah mulai pulang ke rumah masing-masing. Namun yang perlu kami sampaikan menariknya dari penyelenggaraan sholat Idul Fitri di Masjid Mustofa ini adalah masyarakat Muslim etnis Tionghoa juga tadi ramai sekali yang datang, termasuk juga warga masyarakat sekitar dan dari berbagai daerah di kawasan Jakarta, dan bahkan ada juga yang dari luar Jakarta, Steve. Dan menarik juga dari arsitektur Masjid Ramli Mustofa ini adalah di gerbang masuk, kemudian di tembok kanan kiri ada tangga, dan di mana di kanan kiri tangga tersebut diukir surah pertama dalam kitab suci Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah, dalam 3 bahasa, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Sebagaimana memang pendiri dari masjid ini menginginkan Al-Quran itu bisa dipahami oleh berbagai etnis yang ada di Indonesia khususnya, dan Jakarta pada umumnya. Dan menariknya juga, masjid ini dibangun di kawasan Danau Sunter yang memang mayoritas masyarakat keturunan Tionghoa di sini, Steve. Itu laporan dari saya. Demikian, dan Steve kembali ke studio.
Baik, terima kasih Agus. Kalau dilihat tadi di jalanan agak macet, semoga saat kembali ke rumahnya nggak kena macet juga ya. Ya mudah-mudahan sip. Oke, terima kasih itu pendengar laporan Agus dari Masjid Ramli Mustafa dari daerah Sunter. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, kita beranjak langsung ke Grand Depok City, Depok dengan Ahmad Faisal. Silakan Ahmad Faisal. Baik, terima kasih Steve dan juga pendengar Voice Indonesia. Ribuan umat Islam dengan khidmat baru saja melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di kawasan Grand Depok City atau tepatnya di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat. Dan Steve juga pendengar, pelaksanaan sholat Id baru saja sekitar 10 menit yang lalu telah usai, yang mana ribuan umat Islam yang berada di kawasan Depok dan sekitarnya melaksanakan sholat Id di kawasan yang memang telah menjadi kawasan setiap tahun cukup ramai untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di kawasan Jalan Boulevard GDC Depok. Dan Steve juga pendengar bahwasanya pelaksanaan sholat Id tadi dipimpin oleh imam yang bernama Ustadz Muqaddam dan juga ada khotib yang bernama Ustadz Adian Muzaini. Khotib Ustadz Adian menyampaikan bahwasanya perlunya umat Islam untuk terus mendorong rasa persatuan dalam kehidupan beragama, dan juga tentunya Islam di Indonesia khususnya harus banyak mensyukuri karena pada bulan suci Ramadan dapat melaksanakan ibadah dengan tenang, aman, dan damai. Dan terlebih pada hari ini juga umat Islam telah melangsungkan sholat Id dengan aman dan damai, juga didukung oleh pengamanan dari pihak Polres Depok, Jawa Barat, dan juga dibantu oleh sejumlah Satpol PP atau Polisi Pamung Praja, dan juga ada anggota TNI yang ikut mengamankan jalannya pelaksanaan sholat Id di kawasan GDC Depok. Steve dan juga pendengar dapat Anda di sini, kawasan ini tepatnya di depan kampus JGU atau Jakarta Global University. Tepatnya kawasan ini memang baru saja tadi penuhi oleh ribuan umat Islam yang menjalankan sholat Id di kawasan GDC ini. Dan dapat Anda lihat di kawasan ini, di tepatnya dari posisi arah Jalan Kartini menuju ke arah Pondok Rajak, memang jalan ini sudah masih sepi karena memang dipakai untuk pelaksanaan sholat Id di kawasan GDC. Dan sebaliknya di jalan seberangnya itu dipakai dua arah, memang untuk arus lalu lintas memang masih agak lengang dipadati oleh sejumlah kendaraan pribadi dan juga motor yang masih lalu lalang di kawasan GDC ini. Ya, Steve. Baik, terima kasih Ahmad Faisal. Semoga abis ini langsung bisa bersilaturahmi ya dengan keluarganya. Baik, terima kasih Steve. Baik, terima kasih Faisal. Itu tadi laporan dari Grand Depok City oleh Ahmad Faisal. Bisa kita lihat memang kondisinya masih pasca sholat Id. Jadi dari sisinya Faisal ini masih sepi, tapi di seberangnya sudah lumayan ramai. Baik pendengar, tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih bersama kami di siaran Indonesia hari ini dan masih keliling berbagai tempat di Indonesia untuk melihat bagaimana sih semaraknya Idul Fitri di tahun ini. Kali ini kita kembali menyambangi seperti media-media lain, yakni ke masjid terbesar di Asia Tenggara, di mana sholat Id di sini dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, sejumlah duta besar negara sahabat, dan juga para menteri. Untuk melihat bagaimana suasana terkini dari Masjid Istiqlal, kita akan bergabung dengan reporter Voice of Indonesia dengan Daniel. Silakan Daniel, laporannya. Ya, selamat pagi, betul rekan Steve. Saat ini saya sedang berada di Istiqlal. Baru saja dilaksanakan sholat Id di Masjid Negara Istiqlal yang dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Terpantau juga kehadiran beberapa duta besar negara sahabat seperti dari Maroko, dari Palestina, dan beberapa negara sahabat lainnya. Juga terpantau kehadiran sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Dan saat ini sebagai terpantau ya di Selasar di halaman Masjid Istiqlal banyak sekali masyarakat tumpah ruah
sejak pukul 7 tadi telah dilaksanakan sholat id dan terpantau masjid sangat penuh sekali. Nah, saat ini sekarang kita coba untuk mewawancarai ya salah satu dari jemaah dari Jemaah Masjid Istiqlal. Ya, Mbak. Dari mana, Mbak? Dari Bogor. Ya, Bogor. Tadi bagaimana ikut sholat istiqlal di sini sama keluarga? Iya. Ya. Saya ceritakan dari jam berapa ke sini, naik apa? Kita nginep di dekat sini sih, di hotel apa? Yuan Garden. Dari mana? Kenapa? Dari Bogor. Iya. Bogor ya. Memang sengaja di sini ya. Iya. Dengan orang tua ya. Iya. Bagaimana tadi, Mbak? Penuh di dalam? Di dalamnya masih dapat tempat, cuma masuknya yang rada chaos. Karena ini dia dempet-dempetan banget. Karena yang jadi ya. Oh, gimana? Seperti ini. Screening tas jadi agak padat di sana karena kan berhenti bentar kan buat ngecek tasnya, isi tasnya apa, mana apa enggak gitu. Jadi ada diskusikan di situ pas masuknya di situ. Ibunya juga ya? Ini ibunya ini. Ya. Ini kan Steve. Baik, dan untuk saat ini di Istiqlal apakah ada acara lanjutan atau bazar khusus yang akan tetap buka sampai sore nanti atau besok, tanda kutip lebaran hari kedua? Ya, sebenarnya bazar di Istiqlal sendiri itu sudah mulai ramai ya sejak Ramadan lalu ya. Nah, tempat-tempat saya sekarang berdiri saat ini, sebagaimana terpantau ya, ada ya di Selasar ini. Sebelumnya di malam tadi adalah bazar ya, bazar pakaian, kemudian bazar makanan juga kuliner, dan memang sesuai dengan tahap protokol ya untuk Idul Fitri sendiri sudah mulai dikosongkan gitu, Steve. Oke, sudah mulai dikosongkan ya karena memang untuk Idul Fitri. Oke, Ya. Baik, terima kasih Daniel atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan Daniel dari Masjid Istiqlal. Kita lihat tadi masih ramai suasana masjidnya dan kita akan terus tunggu update berikutnya dari reporter lainnya Voice of Indonesia. Stay tune di Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Kita akan bergabung dengan reporter Voice of Indonesia Daniel dan juga Kepala Bidang Peribadatan Istiqlal Bapak Abu Hurairah Abdus Salam LCMA langsung dari Masjid Istiqlal. Silakan Daniel. Ya, Pak Bu, ini menarik sekali karena untuk hari ini karena berdatangan ya Pak ya. Nah, bagaimana persiapan dari Istiqlal sendiri Pak dengan kemeriahan ya, seperti itu Pak? Ya, jadi untuk Idul Fitri tahun ini 1445 Hijriah 2024 Miladiah memang untuk persiapannya itu jauh-jauh hari kami persiapkan. Bahkan di minggu pertama setelah kami dapat info bahwasanya Bapak Presiden beserta keluarga besarnya, jadi bukan hanya beliau, datang sekitar 30 orang, anak, mantu, cucu. Kemudian Bapak Wakil Presiden juga menginfokan bahwasanya beliau akan mendatangkan, selain beliau berdua, juga ada keluarga besar beliau beserta pimpinan lembaga tinggi negara, menteri dan negara-negara sahabat. Kami undang itu ada 32 perwakilan negara sahabat yang muslim. Tapi saya perhatikan di tadi pagi itu tidak semua ya, 30 mungkin yang datang itu sekitar hampir 20 lebih duta besar negara sahabat. Termasuk diantaranya ada Rwanda, ya, Palestina sudah pasti, kemudian Saudi Arabia, Pakistan dan lain-lain sebagainya. Ini terkait dengan tema Pak. Ini kan kebetulan di penghujung pemilu ya Pak, sudah selesai, kemudian juga termin terakhir dari kepemimpinan Pak Jokowi juga. Iya. Nah, ini tadi tema yang diangkat, kebetulan yang menjadi khatibnya adalah Rais Mustasyar ya dari PBNU, Kiai Haji Abdullah Al-Bashar, dengan tema persatuan ya Pak? Iya, tentang persatuan ya. Nih, itu mengapa tema tersebut Pak yang diangkat Pak? Iya, jadi memang itu usulan kami dari Masjid Istiqlal dan juga para pimpinan di Kementerian Agama ya.
mengusulkan tema itu karena memang yang kita butuhkan sekarang ini setelah pesta demokrasi, yaitu bagaimana kita bersatu kembali, ya, apapun agama kita, apapun etnis, suku dan lain-lain, untuk membangun Indonesia ini. Pekerjaan rumah ke depan cukup berat, ya, dan salah satu kuncinya ada di persatuan. Kalau kita tidak bersatu, mustahil kita bisa melalui atau membangun bangsa yang sangat besar ini. Maka itu pesan Idul Fitri tahun ini adalah tentang kesatuan dan persatuan bangsa. Dan alhamdulillah Masjid Istiqlal membuktikan itu. Ya, kalau dilihat dari sejarah Masjid Istiqlal ini, ya sampai saat ini begitu kita masuk ke dalam masjid, yang kita rasakan adalah persatuan. Masjid ini terbuka untuk umum, baik itu khususnya umat Islam yang ingin ibadah, maupun saudara-saudara kita yang non-Muslim, Kristen, Hindu, apapun bahkan yang tidak beragama, kami persilahkan untuk datang, ya. Terutama pada saat hari libur seperti ini, selain umat Muslim yang datang foto-foto di Masjid Istiqlal, juga nanti ada saudara-saudara kita yang non-Muslim, ya. Tetapi mereka kami ada ininya ya, ada jalur khusus yang non-Muslim, ya, tidak masuk ke sini, tapi tapi dia bisa lihat ke sini, dia bisa memandang dengan puas dari lantai 2, kemudian mereka ke Beduk, Selasar, dan lain-lain sebagainya. Dan itu sungguh merupakan kebanggaan buat kami, ya, karena kami melayani mereka, memberikan pengertian kepada mereka. Selama ini mereka tidak tahu tentang masjid, akhirnya tahu, oh ternyata di masjid orang Islam itu begini. Dan bangganya sekali karena arsitek masjid ini adalah Bapak Insinyur Frederick Silaban, itu adalah seorang Kristiani, ya. Jadi orang-orang Kristiani juga merasa bangga dengan adanya bangunan ini, karena Pak Silaban sebagai arsitek masjid ini yang membangun masjid ini, bahkan Pak Silaban itu berkantor di Masjid Istiqlal sejak pembangunan masjid ini. Dan anak-anaknya, putra-putri beliau, setiap milad Istiqlal kami undang datang ke Masjid Istiqlal. Yeah. Mereka sangat bangga sekali karya orang tua kita ini, ya, yang sampai saat ini bertahan. Masjid ini dari tahun 61 belum pernah tidak ada perubahan, masih original seperti ini. Kemarin kita renovasi itu, yang direnovasi itu hanya di basement saja, di parkir. Tapi kalau yang dalam masih original, ya. Ini ada stainless steel, marmer, tidak menggunakan material dari kayu, karena memang pesan Bung Karno, masjid ini kalau bisa bertahan 100, 200, bahkan ribuan tahun. Ya. Pak, terkait dengan pemberdayaan UMKM, Pak, ya, di Selasar Masjid itu kan ya, Ramadan lalu banyak sekali Pak terlibat, ya, Pak. Bisa diceritakan? Alhamdulillah, Ramadan tahun ini kami memberikan kesempatan kepada UMKM yang ingin berpartisipasi. Kami berikan tempat waktu selama sebulan. Dan alhamdulillah dari hari pertama sampai menjelang Idul Fitri itu pengunjung tiap hari itu ribuan. Dan tentu berkah bagi saudara-saudara kita yang ingin berusaha di bidang UMKM ini. Jadi ini program yang sangat bagus sekali. Ini sudah 2 tahun. Insya Allah tahun berikutnya lebih ramai lagi. Jadi bukan hanya UMKM, tapi kami akan memberikan pagelaran-pagelaran seni budaya juga, ya. Itu juga perlu, saya rasa, untuk dihidupkan di masjid. Ini lahan masjid ini 10 hektar. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Sementara masjidnya hanya 3 hektar. Jadi masih ada sisa sekitar 6-7 hektar itu untuk diadakan bazar dan lain-lain sebagainya, pertunjukan seni budaya. Dan itu sangat menarik buat pengunjung, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan internasional yang datang ke Masjid Istiqlal. Ya. Demikian tip wawancara saya bersama Bapak Abu Hurairah Abdul Salam LCMA, Habib dari Peribadatan Masjid Istiqlal. Demikian langsung dari Istiqlal. Baik, terima kasih Daniel dan juga Pak Abu. Semoga seperti harapan tadi, tahun depan jadi lebih semarak lagi ya untuk semua orang. Sukses terus Pak Abu dan juga Daniel. Voice of Indonesia. Baik pendengar, kali ini kita akan ke Medan, Sumatera Utara untuk mengetahui bagaimana sih semaraknya Idul Fitri di sana. Kan kalau tadi pagi itu udah ada sholat Id, mungkin sekarang situasinya berbeda. Untuk mengetahui bagaimana situasinya, kita akan tanya langsung dengan reporter Voice of Indonesia, Daulat Pane. Silakan Pane.
Terima kasih Steve, benar sekali. Sholat Idul Fitri sudah dilaksanakan di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kota Padang Sidempuan, di pukul 7:30 tadi. Dan seperti biasa setelah sholat Id, masyarakat Muslim yang ada di Kota Padang Sidempuan kembali ke rumah masing-masing, tentunya dengan acara keluarga masing-masing. Yang menarik di Kota Padang Sidempuan yaitu tradisi makan fajar. Makan fajar ini adalah makan yang dilaksanakan pada subuh, layaknya kayak makan sahur di waktu puasa. Kenapa? Karena di sini keluarga akan berkumpul, kemudian setelah makan fajar, mereka akan bersalam-salaman, bermaaf-maafan, dan kemudian baru mempersiapkan diri untuk sholat Id ke masjid. Makan fajar dan sholat bermaaf-maafan ini dilakukan sebelum berangkat ke masjid, karena memang menurut pendapat masyarakat Kota Padang Sidempuan, mereka harus lebih dulu bermaaf-maafan sesama keluarga, terutama dengan orang tua dulu, sebelum melakukan bermaaf-maafan dengan orang lain. Dan seperti apa keseruan Idul Fitri di Kota Padang Sidempuan, saya sudah bersama beberapa warga Padang Sidempuan di sini. Di sini saya bersama Ibu Iren. Ya, Ibu Iren ini datang dari Jakarta. Bu Iren, seperti apa keseruan perayaan Idul Fitri di Padang Sidempuan ini? Ya, sangat seru sekali ya, terutama ketika kita menuju ke Sidempuan dari Jakarta, itu di Merak saja kita sudah mengalami ya kemacetan yang amat sangat gitu ya, sehingga yang seharusnya sampai setengah jam seperti itu. Nah, jadi macet banget ke Meraknya, maksudnya itu ke kapalnya harusnya. Terus di situ kembali setelah keluar dari Merak, macet lagi Sumatera. Ada beberapa titik yang macet ya. Terus kita ya pemudik sangat senang ya, karena banyak sekali para pemudik dari Jakarta Padang Sidempuan ini. Beberapa kota kita lalui, dari Lampung, kemudian Palembang, terus ke Riau, Pekanbaru, Siak. Wah, mantep ya, pokoknya ramai banget. Iya, sepertinya ada sedikit gangguan, tapi kita seenggaknya udah mendapatkan ya bagaimana sih gambaran keseruan, bisa tahu cerita bukan di Medan tapi di Padang Sidempuan. Dan kita akan terus update bagaimana nuansa Idul Fitri dari berbagai tempat di Indonesia. Pastikan tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.